Shalom, selamat pagi Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai seluruh aktivitas kita dari pagi hingga malam hari nanti. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama untuk datang menghadap Tuhan, menghampiri firman-Nya untuk kita dibekali, untuk kita diberikan makan oleh roti yang hidup ini. Kita akan bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika Engkau membangunkan kami di pagi hari hingga pada saat ini kami boleh bersiap-siap untuk memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Pada saat ini kami mohon kiranya Engkau berkati kami. Kami akan memulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Berkati hati kami dan pikiran kami yang begitu kecil sehingga kami boleh mengerti dan merenungkan firman ini untuk kami laksanakan menjadi bekal di sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat STI yang terkasih, renungan yang akan saya bawa pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Mari kita buka sama-sama Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada di bawah judul kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka pendaklah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sobat STI yang terkasih, kita semua memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua diberikan oleh Tuhan ladang pelayanan tempat kita bekerja masing-masing. Ada yang mungkin bekerja di kantor, ada yang mungkin bekerja di sekolah, ada yang mungkin saat ini bertanggung jawab di dalam perkuliahannya, di dalam studinya, ada yang mungkin bekerja di ladang, dan masih banyak profesi-profesi yang saat ini kita jalani. Dan di tempat kita masing-masing, kita juga berada di posisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ada di posisi yang penting, ada yang mungkin juga ada di posisi yang menengah, dan ada juga di antara kita yang ada di posisi yang paling bawah. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks kita yang kita telah baca di pagi hari ini, terlihat bahwa ada beberapa nama tokoh yang disebutkan oleh penulis kitab Keluaran ini. Yang pertama jelas Musa, kemudian ada Harun, kemudian ada Hur, dan yang terakhir adalah Yosua. 4 orang ini memiliki peran masing-masing di dalam perang melawan orang Amalek. Mereka yang satu adalah pemimpin bangsa Israel, yang lain adalah imam dan pembantu daripada Musa, dan yang terakhir Yosua adalah pemimpin atau jenderal di dalam medan pertempuran. Mereka memiliki tugas mereka masing-masing dan mereka semua nama-namanya dicatat di dalam kitab Keluaran. Namun yang ingin saya perhatikan adalah sebetulnya ada satu oknum lagi di dalam kisah ini, yaitu perang antara bangsa Israel melawan orang Amalek yang namanya tidak disebutkan, yaitu orang-orang Israel yang ikut di dalam pertempuran. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel yang tidak dicatat namanya, tetapi mereka ikut di dalam medan pertempuran, itu dipakai oleh Tuhan Allah di medan pertempuran untuk mengalahkan bangsa Amalek. Musa adalah sosok yang penting, Harun dan Hur adalah sosok yang penting. Mereka memegang tangan Musa sehingga tangan Musa tidak terjatuh. Yosua adalah sosok yang penting. Dia memimpin bangsa Israel, dia memimpin bala tentara Israel untuk mereka dapat menghancurkan orang-orang Amalek itu. Namun memang ada juga orang-orang yang dalam tanda kutip tidak terlalu penting, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka dipergunakan oleh Tuhan sekecil apapun peran mereka untuk bisa mengalahkan orang Amalek. Seringkali Bapak Ibu sekalian, Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang dianggap penting. Dan seringkali orang-orang yang
berperan penting itu kita besar-besarkan, dan orang-orang yang berperan kecil itu kita kerdilkan. Bahkan mungkin saat ini kita ada di posisi yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak di dalam posisi yang tidak terlalu besar, posisi yang kecil di dalam tugas dan pekerjaan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sekecil apapun kita, ketika Tuhan memakai kita, berarti Dia sedang menggunakan kita sebagai alat untuk menunjukkan kemuliaan namanya. Kita lihat di dalam perang bangsa Israel melawan orang Amalek. Memang Musa dicatat, Harun dicatat, Hur dicatat, Yosua dicatat. Dan bangsa Israel yang tidak disebutkan nama-namanya, mereka mungkin ada yang gugur, ratusan orang di medan pertempuran itu. Dan mereka tidak dicatat dan diingat oleh sejarah. Tetapi Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa sekalipun nama-nama besar dan ada orang-orang yang tidak dicatat, sebetulnya kisah di dalam Alkitab yang teksnya kita baca ini bukan tentang Musa, bukan tentang Harun, bukan tentang Hur, bukan tentang Yosua, bukan tentang siapa-siapa. Kisah ini dicatat untuk mempertunjukkan bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Kemenangan bangsa Israel ini bukan kemenangan Musa, bukan kemenangan Yosua ataupun Harun ataupun Hur. Kemenangan bangsa Israel ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa dan Dia memelihara bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kita harus tahu sebesar apapun kita, sekecil apapun peran kita harus tahu bahwa semua dari kita sedang digunakan oleh Tuhan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan kita. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin pada saat ini berada di posisi yang tinggi, kita harus tetap rendah hati dan kita harus tetap tahu bahwa Tuhan sedang memakai kita hanya menjadi alatnya untuk memuliakan dirinya. Dan juga sebaliknya, sekecil apapun kita, seberapapun mungkin di mata manusia pekerjaan kita adalah remeh, mungkin kita hanya gulung-gulung kabel, mungkin kita hanya cabut-cabut rumput, mungkin kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, percayalah bahwa kita pun adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Demikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini betul-betul bisa menjadi rema bagi kita untuk kita dapat melaksanakan kehidupan kita dari pagi ini hingga malam nanti. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pekerjaan dan profesi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mempertunjukkan kepada kami bahwa kami adalah alat yang Engkau pakai untuk kepentingan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, dalam hari ini siapapun kami, dimanapun kami berdoa ya Tuhan, biarlah nama-Mu Engkau permuliakan melalui peran-peran apapun yang telah Engkau berikan, tanggung jawab apapun yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, biarlah Engkau kuatkan kami menjalani hari ini, Engkau mampukan kami melalui setiap tantangan, dan Engkau tibakan kami pada malam hari nanti ya Tuhan, untuk kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh memenangi setiap pertarungan yang ada pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.